Bisa dimulai Pak Rim, bisa diinformasikan profil pribadi dan juga ambisinya Pak. Jadi sudah berapa lama ini Pak berdiri Pak? Hampir 3 tahun atau 5 tahun ya Pak? Nah, malam hari ini kan temanya adalah B2B untuk meningkat, konsep B2B untuk meningkatkan penjualan online ya Pak. Boleh di-share-kan Pak informasinya? Iya. Banyak perusahaan-perusahaan yang atau mungkin teman-teman UMKM yang cenderung agak ragu masuk ke arah B2B karena seringkali ada TOP, term of payment. Jadi nggak ada yang namanya dibayar dulu baru dikirim gitu ya. Malah kita harus ngirim dulu baru bayar. Nah, ini seringkali berat buat teman-teman UMKM gitu kan. Nah,
Makanya di sini yang teman-teman kan juga harus lebih jeli melihat platform B2B apa yang akan dipakai. Sebisa mungkin yang dia punya integrated services terhadap financing. Jadi saat ini kalau kita bicara financing, teman-teman kan pastinya contoh misalnya ada teman UMKM yang dipesan oleh suatu perusahaan, tapi term of payment-nya misalnya 30 hari. Kemudian dalam jangka 14 hari lagi perusahaan tersebut yang sama pesan lagi barang yang sama. Ya ini pasti berat ya untuk permodalan. Sedangkan kalau zaman sekarang kalau kita harus mengajukan pinjaman, seringkali banyak teman-teman UMKM yang masih belum bankable. Jadi banyak yang kasarannya belum pernah banyak berhubungan dengan bank, sehingga catatannya seringkali kurang rapi. Yang kedua, seringkali juga bahwa akhirnya mereka harus memulai prosesnya dari awal, harus memberikan dokumentasi, harus memberikan paperwork yang diperlukan untuk mereka bisa analisa ya pinjaman tersebut. Sedangkan ada platform yang sebenarnya sudah integrated, jadi sejak mereka daftar awal, dokumentasinya sudah dimasukkan, dan ini sudah diintegrated dengan perusahaan financing, sehingga pada waktu untuk mengajukan pinjaman atau permodalan, sudah cukup klik, sudah langsung proses, karena sudah ada histori yang sebelumnya. Jadi sebenarnya B2B itu sangat menarik buat teman-teman UMKM kalau memang pengen mengupgrade bisnisnya dan pengen punya usaha yang lebih jangka panjang hubungannya. Ya, gitu. Kemudian kira-kira apa Pak yang harus kita siapkan? Misalnya kita di sini kan kebetulan ini para pesertanya kan banyak para dropshipper atau reseller ya kan Pak di forum ini. Kira untuk menggait reseller ini misalnya, oh ternyata ada yang produknya itu yang ada yang katakan bisa dibeli secara grosir ataupun ternyata harus ecer gitu. Nah, kalau B2B kan kita ngomongnya grosir ya kan pada jumlah besar. Apa strategi yang harus disiapkan oleh teman-teman reseller ini ataupun dropshipper sehingga bisa menggait produknya dari produsen tadi menjual ke produsen lagi Pak yang lebih sama. Ya. Oke, kalau untuk produk ada dua macam mungkin ya. Produk yang memang consumable, yang setiap hari sebenarnya dipakai oleh suatu perusahaan. Jadi sebenarnya dari teman-teman dropshipper atau UMKM itu bisa langsung coba melihat kembali gitu kan. Sebenarnya kalau barang-barang yang saya dipakai itu apaan sih dalam sehari-hari ya. Banyak kan biasanya general item gitu kan, kayak kebutuhan kantor, alat tulis, kertas dan lain sebagainya. Cuman ini kan banyak juga brand yang udah mega. Nah, sebenarnya bisa juga dilihat hal-hal unik yang terkait dengan brand suatu perusahaan. Kalau kita bicara tentang suatu perusahaan, seringkali mereka itu juga sangat mengedepankan brandingnya mereka. Jadi brandingnya itu bahkan kalau kita bicara perusahaan internasional sampai warnanya harus spesifik, nggak boleh salah bentuknya dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal dari pengalaman saya yang banyak dibeli dan seringkali repeated karena memang nggak gampang untuk dapetinnya itu adalah customized item. Jadi contoh misalnya kita bicara kalau customized item, misalnya di Malang gitu ya, di Malang itu banyak produsen keramik atau yang kayak di Noyo itu saya lupa itu ya, banyak keramik kayak gitu. Nah, banyak perusahaan-perusahaan sekarang pun yang seringkali juga memberikan gimmick ya terkait dengan marketing activity mereka, itu sekarang udah banyak yang mulai berpikir hal-hal yang unik gitu. Jadi banyak yang mereka bahkan udah kasih barang-barang yang recycle tapi ada brandingnya. Nah, di sini sebenarnya yang kita harus jeli juga gitu kan. Mungkin mereka nggak pernah kebayang gitu kan, oh ternyata keramik bisa dikasih brandnya Bionco atau brandnya Embis gitu kan. Bentuknya pun bisa jadi bentuk model kayak logonya gitu. Nah, pada waktu suatu perusahaan itu udah setuju dan senang dengan modelnya, mereka tuh seringkali udah males pesen kemana-mana lagi gitu kan, karena secara proses mereka harus malas gitu kalau untuk harus ulangi lagi dari awal, ngasih tahu brandnya harus seperti apa, bentuknya seperti apa. Itu yang pertama, uniqueness lah harusnya, jadi harus bisa melihat celah dari perusahaan tersebut supaya kita saingannya nggak banyak sama yang lain-lain gitu kan. Kalau hal yang terlalu umum, saingannya seringkali banyak gitu ya. Yang kedua, kalau kita bicara B2B, dibandingkan dengan B2C, seringkali kita pengennya yang lebih cepat ya kalau B2C atau C2C. Kalau kita pesan online, bisa nggak datangnya hari ini, makanya ada yang instan gitu kan, atau same day, atau next day, dan lain sebagainya. Kalau B2B mereka nggak butuh same day atau next day, kalau emang benar-benar barangnya nggak ada. Dalam artian kalau kita bilang bahwa mereka pesan 1000, mereka minta dalam 2 minggu ya deliver. Jangan seminggu di awal terus langsung deliver, kesannya lebih cepat, lebih bagus. Tapi seringkali perusahaan-perusahaan tersebut juga
nggak punya tempat buat nyimpen gitu loh. Kalau datang 1000 piece, datangnya seminggu lebih awal lah, gudang saya belum siap misalnya gitu kan, atau kantor saya belum siap, atau acaranya masih belum kejadian. Jadi yang dibutuhkan oleh mereka lebih ke arah ketepatan itu dibandingkan lebih cepat. Ini at least dari pengalaman saya. Yang ketiga, of course, quality ya. Karena seringkali mereka itu kalau kita bicara perusahaan, mereka itu kan mereka rational buyer. Jadi istilahnya kayak gini, misalnya hari ini saya pengen, saya punya barang-barang misalnya laptop, saya pengen flash, saya kasih diskon besar-besaran. Kalau kita bicara di dunia retail, wah saya langsung beli dong, mumpung diskon. Kayak orang lagi mau ke mall gitu kan, tadi nggak niat beli baju, ada diskon saya beli. Kalau B2B enggak, karena mereka udah budget, ada budgeted gitu kan, udah dibudgetin. Kalau emang mereka nggak ada budget, ya nggak akan beli gitu kan. Jadi kita yang harus tahu juga seasonality-nya. Jadi pada masa kapan sih perusahaan-perusahaan tersebut lagi ngabis-ngabisin budgetnya, atau masa-masa kapan mereka itu sekarang lagi nahan-nahan uangnya misalnya kayak gitu. Karena supaya ini juga kita bisa menyelesaikan stok kita jangan sampai kebanyakan juga kalau memang udah jadi langganan vendor yang mereka. Gitu. Nah, terus ini Pak, bagaimana cara kita mengisi konten marketing kita di sosmed Pak? Oke, supaya supaya lebih ini ya. Ya. Kalau kita bicara sosmed, emang unik sekali sih kalau kita bicara tentang B2B. Nah, sosmednya B2B kalau kita bicara perusahaan-perusahaan gitu ya, memang lebih unik. Satu, kita nggak bisa pakai sosmed yang biasa kayak misalnya kita ngobrolin IG atau FB dan lain sebagainya, karena seringkali kurang tepat sasarannya. Yang paling tepat satu, ya masuknya ke classified, masuk ke website yang memang jelas-jelas mereka memainkan dirinya, mengkhususkan diri terhadap katalog. Itu yang pertama. Yang kedua, LinkedIn ya. Kalau kita bicara sosmed B2B itu jelas LinkedIn, karena di situ banyak asosiasi procurement, pengadaan dari perusahaan-perusahaan yang memang seringkali sharing pengalaman di situ. Jadi kalau mau membahas produk bisa juga di situ sebenarnya. Ini itu adalah jasa profesional yang memang kita bisa lebih banyak promosi dan tepat guna. Sekarang LinkedIn pun juga udah banyak istilahnya fitur-fitur yang mirip kayak sosmed lainnya, bisa di push dan sebagainya. Nah, memang kalau kita bicara sosmed, bisa aja kita punya sosmed kayak misalnya YouTube dan lain sebagainya, tapi mungkin lebih banyak lebih mengulas ke arah produk-produk kita, pemakaiannya seperti apa. Tapi yang paling penting itu search engine-nya aja sih yang kita harus aktifkan. Karena seringkali kalau misalnya ada orang mau nyari, pasti lari ke Google duluan gitu kan. Ya kunci kata yang harus dipakai aja yang harus ditekin dari teman-teman sih sebenarnya. Terima kasih Pak. Terus ini Pak, ini kan ada penanya nih Pak dari peserta. Ya ini ada ditawarin produk dari produsen, kebetulan produknya adalah pot untuk tanaman hidroponik Pak. Nah, itu caranya supaya katakan ini kan resellernya tertarik untuk menjual produk tersebut, itu untuk mendapatkan pembeli yang tepat gimana ya Pak? Kan pastinya tidak bisa beli ecer Pak, karena harus beli dalam jumlah besar. Oke. Nah, kalau resellernya satu yang jelas sih memang harus connect dengan komunitas yang tepat juga ya sebenarnya. Apalagi kalau kita bicara tanaman sekarang lagi in gitu kan. Banyak orang yang lagi PSBB, spending waktu di rumah, akhirnya banyak orang yang pada mainan tanaman gitu kan. Makanya harga tanaman sekarang lagi pada gila-gilaan, pada naik gitu kan. Nah, tapi yang jelas search engine-nya yang harus benar. Jadi kalau misalnya orangnya jualan mau pakai media B2C atau institusi pada umumnya, namanya aja yang harus benar-benar mudah untuk dicari gitu kan. Jadi jangan ngobrolin mereknya, ngobrolin nama umumnya aja. Misalnya memang hidroponik, nah yang jelas juga informasi di belakangnya. Karena seringkali kalau orang udah ngobrolin hobi, seringkali nyarinya udah jelas spesifik gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita punya sosial media, misalnya mau Facebook, mau Instagram dan lain sebagainya, make sure banyak juga dibahas tentang penggunaannya, karena seringkali kalau hobiis itu seringkali cari tips and triknya gitu kan untuk memelihara tanaman hidroponik yang ujung-ujungnya akhirnya membeli gitu kan. Nah, pastikan itu. Yang ketiga,
pastikan juga bahwa sosial media yang kita udah punya itu juga di-connect nih dengan komunitas-komunitas yang memang terkait dengan tanaman, karena seringkali di situ juga banyak reseller lagi yang pengen connect lagi dengan reseller yang lainnya. Dari sini sih sebenarnya. Cuman kalau kita bicara untuk reach out ke pembeli yang tepat, ya memang channelnya harus tepat dulu juga sih. Jadi kita harus benar. Nah, mungkin kalau saya kasih contoh, misalnya kita bicara Embase ya. Embase ini kan kami mainnya nggak cuma di sisi B2B, kita juga ada B2G. Jadi ada yang namanya kami dengan pihak government. Nah, Kota Malang juga salah satu pengguna Embase kalau nggak salah, pemerintahan kotanya. Jadi baru 2 minggu yang lalu kalau kami sempat kerjasama dengan mereka. Nah, di sini sebenarnya teman-teman juga bisa masukin item-item contoh misalnya yang terkait tanaman. Di Malang atau di kota manapun ada tata kotanya gitu kan, ya tata kota yang ngatur pertamanannya dan lain sebagainya. Nah, seringkali ini juga bisa menjadi channel yang sangat bagus, karena seringkali kalau kita bicara pemerintahan, mereka tuh udah di budget gitu, udah punya budget dan harus dihabiskan, harus diserap gitu. Kalau nggak diserap tahun depannya mereka ngajuin budget yang sama bakalan dikurangin gitu. Ya, menjelang akhir tahun kayak gitu memang saat yang tepat juga sebenarnya untuk mulai mempromosikan item-item yang kita punya di dalam stoknya kita. Berarti banyak Pak yang misalnya dari B2B ini bisa dalam bentuk swasta ke swasta, swasta ke pemerintah, pemerintah ke swasta. Betul. Gitu ya, Pak, ya? Betul sekali. Nah, terus ini Pak ada pertanyaan juga dari peserta namanya dari Bu Ratna. Apa strategi yang harus dilakukan oleh reseller supaya menciptakan trust dari customer Pak?